Halo, apa kabar untuk teman-teman Libra? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku mau reading ya untuk teman-teman Libra. Maaf ya kalau ternyata ini tiba-tiba kok udah terbuka Kak. Iya, tadi sempet udah reading. Ternyata ada situasi dan kondisi ya. Ada human error. Jadi aku putuskan dulu, aku cut, aku lanjut di sini aja deh gitu. Jadi semoga readingan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, ini adalah general. Tidak semua harus resonate ya dengan keadaan kamu di luar sana. Jika tidak resonate, jangan dipaksakan. Kamu bisa cek di videoku yang lain, sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kalian ya teman-teman. Dan energi ini juga bisa sudah terjadi pada kalian, atau yang saat ini terjadi, atau yang memang nantinya akan terjadi buat teman-teman. Ambil positifnya aja dari readingan ini. Oke, buat teman-teman Libra, jadi di sini aku udah buka kartu ya. Mungkin ini adalah energi kalian sekarang. Nah, jika memang mungkin di bulan-bulan selanjutnya ternyata kalian menemukan situasi yang sama di sini, kemungkinan readingan selanjutnya adalah memang untuk kalian. Oke, kita ngomong tentang polarity ini sendiri. Polarity ini sendiri itu tentang menggambarkan keseimbangan ya teman-teman. Ada gelap, ada terang. Ada atas, ada bawah, ada kanan, ada samping. Ada akal, ya, ada perasaan. Nah, di sini intinya itu tentang keseimbangan diri kalian. Mungkin beberapa dari teman-teman yang mendengarkan readingan di sini, apakah kalian dalam keadaan stabil ataupun tidak stabil? Kita ngomong secara general, ya. Stabil ini bisa stabil masalah keuangan, stabil masalah emosional, stabil dalam segala sesuatu, atau bahkan tidak stabil nih. Nah, atau bahkan sebaliknya. Karena energinya juga bisa terbolak-balik ya, teman-teman. Jadi kalau kita ngomong tentang polarity ini sendiri, jika memang yang paling mendasar adalah tentang kestabilan itu sendiri ya dalam diri kalian atau dalam kehidupan kalian, kemungkinan readingan selanjutnya ini memang untuk kalian ya teman-teman. Nah, secara emosional, secara diri pribadi, time, waktu, tenaga, ya, keuangan, energi di karir kalian. Oke, kita lihat dulu apa yang akan terjadi. Ten of Abundance. Oke. Ada Ten of Abundance, ada Messenger of Abundance. Wow. Go within. Oke, di sini kalau aku melihat untuk Libra, sebetulnya kamu adalah seseorang yang memiliki kepekaan, memiliki intuitif yang tinggi, memiliki kepekaan yang tinggi. Nah, ada banyak hal yang sebetulnya bisa saja dari teman-teman ini kayak mungkin nggak paham tentang diri kamu, kemampuan kamu ya, bahwa sebetulnya kamu itu memiliki diri pribadi yang cukup baik, atau intinya itu kepekaan yang cukup tinggi ya tanpa kamu sadari. Mungkin dari teman-teman nggak sadar. Nah, untuk bisa menyadari itu ya di saat situasi-situasi tertentu, dengan hadirnya Go Within ini sendiri ya teman-teman, di saat kondisi-kondisi tertentu ya, atau mungkin buat kalian yang sedang dihadapkan oleh masalah, pikiran, atau banyak hal, di sini nggak ada salahnya kamu cobalah untuk merenung dulu. Nah, ya, jangan tergesa-gesa dulu,
Jangan dulu untuk apa ya, intinya itu kalau ada masalah itu kalian itu kayak udah kayak bingung sendiri. Nah, jangan ya teman-teman. Tapi kalau setiap ada masalah, tenangkan diri dulu. Nah, take time, be quiet. Karena apa? Itu tadi, untuk mengeluarkan intuisi kamu sendiri, kamu harus tenang. Berarti apa? Sebenarnya kenapa, Kak? Kemungkinan di tahun 2025, jika terjadi sesuatu, maka intuisi ini sendirilah yang bisa mendukung atau yang bisa uh, membuat banyak perubahan di diri kamu ataupun kehidupan kamu. Nah, ini ya. Di sini aku melihat, nah, ya, jangan tergesa-gesa. Aku lihat ada go within di sini. Karena kemungkinan di sini ada ya, ada kabar untuk teman-teman. Nah, ada kabar. Kabar ini bisa baik, bisa tidak. Ya, apapun itu beritanya, jangan ditanggapi secara gegabah. Ya. Makanya di sini aku juga melihat nggak ada salahnya kamu coba dulu untuk berdoa, nggak ada salahnya kamu tenangkan dulu, ya kan? Apakah memang ini yang terbaik buat kamu atau tidak? Feel kamu nih gimana sih? Nah, apalagi buat teman-teman, kita ngomong tentang polarity ini sendiri. Di saat kondisi kamu ini lagi nggak stabil, ya, bisa-bisa langkah yang kamu ambil ini salah, teman-teman. Nah, nih, ya. Jadi jangan bertindak gegabah. Gitu ya. Soalnya di sini aku juga melihat ada Ten of Abundance, teman-teman. Karena ini juga ada kemungkinan tentang karir kamu atau situasi keluarga kamu, dan bisa saja situasi keuangan kamu ya, teman-teman. Sudah ada Ten of Abundance, Ten of Emotion, ya kan? Two of Emotion. Oh, wow. Seven of, oke. See? Ya, di sini aku melihat ada situasi, mungkin ada beberapa hal. Ya, ada beberapa hal ya tentang kamu mungkin dalam pilihan-pilihan di sini. Nah, ada kabar tentang pilihan-pilihan, dan aku melihat sebetulnya di sini pilihan ini cukup bagus kok buat kamu. Cuman yang aku lihat pilihan ini nggak hanya satu. Kalau satu mungkin lebih mudah ya buat kamu untuk memilih gitu ya. Tapi ini lebih dari satu, bahkan mungkin lebih dari dua, teman-teman. Jadi di sini aku melihat ya, kalian ini dihadapkan dengan beberapa pilihan dalam hidup kamu. Nah, makanya jangan tergesa-gesa di sini. Ada kabar yang sebetulnya cukup bagus, tetapi karena semuanya bagus, itu benar-benar harus kamu pilih mana terbaik di antara yang terbaik. Yang pertama, yang kedua, yang sesuai buat kamu. Nah, kalau semuanya sesuai, pilih lagi. Makanya dengan hadirnya go within ini sendiri, nggak ada salahnya ya. Jangan tergesa-gesa, gunakan intuisi kamu. Nggak ada salahnya take time buat diri kamu, ya kan? Dengan meditasi atau dengan doa kalian. Ikuti kata hati kamu ya, teman-teman di sini. Jadi intinya kamu dihadapkan dengan beberapa pilihan di mana intuisi kamu harus benar-benar jalan. Dan aku melihat juga dengan hadirnya Ten of Abundance ini sendiri adalah ini harus diikutin dulu ya, teman-teman. Kalau aku lihat, jika tidak nanti beda ceritanya. Nah, karena gini, sebetulnya di saat kamu udah tahu apa yang harus kamu pilih dan itu memang kamu gunakan secara intuisi kamu, polarity, ingat ya. Jadi intinya memang harus jaga keseimbangan dulu ya, jangan tergesa-gesa. Maka di sini aku juga melihat dengan hadiah Ten Abundance, Ten of Emotion, Two of Emotion, apalagi kita ngomong tentang asmara, teman-teman. Ya, tentang asmara. Kalau kita ngomong tentang relationship, tentang hubungan, aku melihat hubungan kalian ke depannya akan semakin dekat. Kalau ini ngomong tentang hubungan, jika kamu dalam memilih ini benar,
maka hubungan kamu dengan seseorang ini semakin lama akan semakin dekat dan akan banyak harapan-harapan yang jauh lebih baik nantinya, ya. Karena bisa saja kamu akan terhubung dengan seseorang yang memiliki ada spiritual connection, kedekatan gak hanya secara fisik tapi kayak feelnya ini juga dapat ya. Nah, ada connectionnya di sini. Nah, kalaupun kita ngomong tentang pekerjaan pun, kamu akan benar-benar betah di situ. Kamu akan dihadapkan dengan orang-orang yang mungkin bikin kamu bahagia juga di situ, ya. Nah, kalaupun ini kita ngomong tentang keluarga, kita ngomong ten of abundance, apalagi buat teman-teman yang udah berkeluarga ataupun yang belum, hasil dari keputusan kamu ini bisa memberikan banyak manfaat buat orang-orang di sekitar kamu, bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kamu, ya. Oke. Di sini kalau aku lihat banyak akan terjadi banyak sekali apa ya? Lebih banyak ya teman-teman, lebih banyak kebahagiaan emosional. Nah, lebih banyak kebahagiaan emosional, terutama mungkin kamu sama teman-teman kamu, keluarga kamu, atau bahkan orang yang kamu sayangi. Karena aku juga di sini ada two of emotion. Nah ini, jadi kayak jangan sampai semua pilihan kamu itu karena orang lain ya. Jangan sampai apa yang kamu pilih itu karena pendapat orang lain, karena situasi-situasi di masa lalu atau yang lainnya. Jadi benar-benar dari hati kamu, karena dengan hadirnya seven of emotion dan go within ini sendiri itu sangat berpengaruh teman-teman ya. Jika memang kamu nggak srek dengan pilihan orang lain, kamu tidak masalah untuk mengatakan tidak, karena itu sangat berdampak di emosional kamu nantinya. Nah ini ya, yang tadinya ingin bahagiakan keluarga akhirnya nggak bisa. Oke, dengan hadirnya polarity ini sendiri, jika kamu belum stabil teman-teman ya, mulai sekarang stabilkan dulu. Setiap kali ada masalah, setiap kali ada pilihan yang ada di hadapan kamu, jangan tergesa-gesa ya. Kadang-kadang masukan dari orang lain belum tentu cocok buat kamu. Jadi kalau udah nggak cocok seperti itu, nggak ada salahnya kamu milih karena dari kata hati kamu, dari insting kamu, atau bahkan dari kepekaan kamu sendiri, kamu cenderungnya yang lebih mana ya. Itu karena pada dasarnya bahwa suatu kehidupan, kita ngomong tentang nasib itu ada di tangan kalian sendiri. Berbeda dengan yang namanya takdir ya teman-teman. Kamu bertemu dengan seseorang secara tiba-tiba, itu namanya takdir. Kita tidak bisa mengubah itu. Tetapi kalau nasib bisa kita ubah dengan cara kita sendiri. Oke, jadi di sini memang aku melihat pilihan ada di tangan kalian. Ya, itu untuk Libra. Semoga pesan ini bisa bermanfaat buat kalian. Aku akhiri. Kita bertemu lagi di sesi-sesi yang lain. Oke, bye-bye.